Senja merayap pelan di desa Giri Mulyo. Gemercik air sungai kecil di pinggir sawah berpadu dengan desau angin yang membawa aroma padi yang hampir panen. Di balik gubuk reyotnya, Raras Putri duduk termenung. Usia Nineten tahun, ia berwajah manis, tetapi sorot matanya menahan beban berat. Sejak kecil, Raras kehilangan kedua orang tua. Ayahnya tewas kecelakaan, ibunya sakit keras. Ia hidup bersama kakek dan nenek yang sudah uzur. Setiap pagi dia membantu mereka menanam padi, menyiang jagung, atau mengambil air di sumur. Namun utang keluarga pada Pak Darmo, rentenir licik di desa tetangga, semakin membengkak. Jika tak lunas dalam 3 bulan, rumahmu akan kami sita. Bisik Pak Darmo saat memberi pinjaman 3 minggu lalu. Raras menghela napas saat melihat tumpukan tagihan tertempel di pintu rumah. Suara kaki kakek renta memecah sepi. Raras, kau bantu nenek bersihkan piring. Sementara kakek istirahat. Sambil merapikan piring pecah tak seberapa, Raras berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tunjukkan jalan agar kami tak kehilangan rumah. Malam harinya, lampu minyak sederhana menerangi ruang tamu kecil. Raras duduk di samping kakek dan nenek. Ia berusaha tersenyum meski bibirnya gemetar. Nek, Kek, aku akan cari cara, ucapnya mantap. Namun di sudut hatinya tumbuh kegelisahan. Dari mana ia bisa mendapat uang sebanyak itu? Bekerja di kota butuh modal dan relasi, sedangkan ia hanya gadis desa polos. Di luar, angin semakin kencang, seolah mengabarkan badai hidup yang akan segera menghampiri. Fajar merekah saat Raras menyusuri jalan setapak menuju pasar desa. Hari ini ia akan menawar beberapa anyaman bambu buatannya. Satu-satunya sumber penghasilan tambahan selain bekerja di sawah. Di antara tumpukan hasil tani dan gerobak sayur, Raras bertemu sahabatnya sejak kecil, Lintang, yang kini membantu ibunya berjualan kue lumpur. Raras, sudah coba kirim lamaran ke toko di kota? Aku dengar mereka butuh karyawan. Raras tersenyum getir. Modal ongkos pulang pergi saja aku belum punya. Tin. Lagi pula, siapa yang jaga nenek dan kakek? Lintang mengangguk prihatin, lalu mengelus bahu Raras. Aku paham, tapi kita harus cari celah. Jangan biarkan hati kita pasrah. Siang hari, Raras berkeliling pasar, menawarkan anyaman dan kerajinan tangan. Beberapa pembeli menawar terlalu murah, sementara yang lain berpamitan karena uangnya tidak cukup. Setiap keranjang bambu yang terjual seharga Rp50.000 terasa sangat berharga, namun jauh dari cukup untuk melunasi utang puluhan juta. Malamnya, angin mendesir deras dan hujan turun mengguyur atap genting. Raras bergegas pulang dengan payung sobek, menahan gigil dingin. Saat ia melewati deretan toko tutup, matanya menangkap sosok seorang pria asing duduk termenung di emperan. Jas hitamnya basah dan wajahnya tertutup topi. Pandangan mereka bersentuh sekilas. Lalu pria itu menunduk cepat. Rara merasakan sesuatu yang aneh. Dagu pria itu menatapnya dengan tatapan penuh arti, seolah menyimpan rahasia besar. Namun sebelum ia sempat melangkah mendekat, pria itu menghilang di balik kabut malam. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pohon jambu di tepi sawah. Raras berjalan tergesa, membawa sekeranjang anyaman bambu, namun pikirannya masih terbayang sosok pria asing semalam. Saat ia tiba di ujung jalan desa, terdengar suara sepeda motor mendekat. Seorang pria tinggi dengan wajah serius berhenti di sampingnya. Jas hitamnya kini tampak rapi, meski kakinya berdebu. Tanpa basa-basi ia menatap Raras. Kau Raras Putri, benar? Raras terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Iya. Siapa Anda? Tanyanya hati-hati. Pria itu menarik selembar kertas dari tas kulitnya, kemudian menyerahkannya dengan tenang. Baca ini. Aku bisa membantu melunasi semua utang keluargamu, tapi ada satu syarat. Di atas kertas itu tertulis, perjanjian pernikahan kontrak 1 tahun. Nama pengantin wanita. Nama pengantin pria. Uang muka. Pembayaran utang Rp 50 juta. Jangka waktu 12 bulan. Raras menelan ludah. Hatinya bergejolak antara harapan dan keraguan. Menikah? Pikirnya. Ia tahu,
Dalam budaya desa, menikah semudah mengikat janji seumur hidup. Namun angka di kertas itu setara seluruh utang mereka. "Kenapa? Kau mau membantu kami?" bisik Raras. Suaranya tercekat. Pria asing itu menatap jauh ke mata Raras. Napasnya dalam. "Aku punya alasan. Tapi kau harus percaya padaku." Raras menggigil. Bukan hanya karena udara pagi yang dingin, tetapi karena kesadaran bahwa hidupnya akan berubah selamanya jika ia mengatakan, "Ya." Desa Girimulyo pagi itu sunyi, tetapi udara terasa berat oleh bisik-bisik warga. Rumor pernikahan kontrak Raras dengan pria asing yang membiayai utang keluarga telah menyebar. Raras mau nikah setahun, katanya cuma bayar utang. "Kalau aku sih kasihan, pasti banyak beban di hatinya." Ibu-ibu di warung kopi saling berbisik, sementara anak-anak menatap Raras dengan mata penasaran saat ia melintas. Raras yang tahu gosip beredar, merasakan dada sesak. Ia berjalan cepat menuju rumah kakek nenek, menahan air mata yang hampir tumpah. Di ruang tamu, kakek dan nenek menatap putri dan cucu mereka penuh haru. "Nek, Kek, maafkan aku. Aku takut." Suaranya bergetar. "Raras, kau lakukan ini demi keluarga. Kami bangga padamu," ucap kakek sambil mengusap lembut punggungnya. Meski hati Raras terhibur, keraguannya semakin kuat. Ia kembali membuka perjanjian, membaca klausul demi klausul tentang hak dan kewajibannya. "Bagaimana jika aku gagal memenuhi semuanya? Bagaimana jika aku menyesal?" pikirnya. Pukul 3 sore, pria asing itu tiba kembali di gubuk kayu mereka. Wajahnya tenang, namun mata tajamnya menyiratkan kesungguhan. "Apakah kau sudah memutuskan?" tanyanya halus. Raras menghela napas panjang, menatap kertas kontrak dengan pandangan tegar. "Aku bersedia. Tapi setelah akad, tolong perlakukan aku sebagai istrimu, bukan sekadar debitur." Pria itu mengangguk. Senyum tipis terlukis di bibirnya. "Kesepakatan tercapai. Akad kita laksanakan minggu depan." Di balik senyum itu, Raras merasakan ada harapan baru, meski jalan di depan masih penuh ketidakpastian. Pagi pertama setelah akad, embun masih menetes di daun pisang saat Raras dan suaminya memasuki pintu rumah kayu sederhana yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Kontrak sudah terikat. Gelar istri masih terasa asing di bibir Raras. Suaminya, yang memperkenalkan diri sebagai Adrian Laurent, duduk di meja makan dengan wajah tenang, menyeruput kopi hitam. Raras menyajikan sepiring nasi goreng sederhana. "Sarapanmu," ucapnya singkat sebelum meneguk kopi. Raras mengangguk, berkata pelan, "Terima kasih, Adrian." Sementara lauk itu hanya lauk desa, Adrian memakannya dengan tenang, sesekali menatap Raras dengan tatapan sulit dibaca. Keheningan mengisi ruang makan. Raras menahan canggung. Sepanjang hari, mereka menjalani rutinitas yang jauh dari romantis. Adrian kembali ke motornya untuk pergi ke kantor kecilnya di kota terdekat, tempat Raras tak diizinkan ikut, hanya diberikan uang saku bulanan. Raras membersihkan rumah, memasak sederhana, dan membantu kakek menanam padi. Tetapi setiap desahan angin atau gemerisik bambu menimbulkan pertanyaan di benaknya. Apakah ia benar-benar akan memperlakukan aku sebagaimana ia berjanji? Di pasar, pandangan warga makin aneh. "Istri bule," gumam seorang pedagang sembari melirik Raras yang memasang wajah biasa saja. Gosip baru muncul. Dia pasti dapat fasilitas mewah. Padahal Adrian hanya memberinya sepeda ontel tua untuk berkeliling desa. Sore harinya, Adrian pulang dengan wajah lelah. Alih-alih berhenti di ruang tamu, ia naik ke kamar atas, menutup pintu rapat. Raras mengetuk pelan. "Adrian, apakah kau baik-baik saja?" Tak ada jawaban. Hanya balik suara rintik hujan di genting rumah. Raras menghela napas. Kedinginan bukan hanya soal cuaca, tetapi juga jarak yang menebal di antara mereka. Malam menjelang, Raras menatap foto keluarga yang pernah mereka miliki, kerja keras di sawah, tawa dan tangis. Hatinya resah, menyadari bahwa cinta sejati tak datang hanya dari status istri di atas kertas kontrak.
Ia bertekad. Aku harus menemukan cara membuka hatinya, atau setidaknya membuatnya peduli. Pagi kembali menyapa desa Girimulyo dengan kicau burung gereja dan embun basah di rerumputan. Raras bangun lebih awal, membawa keranjang berisi sayuran hasil panen untuk Adrian. Usaha kecilnya mendekat. Namun saat ia mengetuk pintu kamar, hanya terdengar suara napas berat dari dalam. Sore harinya, hujan gerimis turun, menyisakan aroma tanah basah. Raras melihat Adrian di teras, duduk termenung sambil menatap cakrawala yang kelabu. Ia memberanikan diri mendekat, membawa secangkir teh jahe hangat. Aku membuat ini, semoga hangatkanmu, ucap Raras lirih. Adrian menoleh perlahan, menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Matanya yang biasanya dingin kini memancarkan kerentanan. Terima kasih, Raras. Jawabnya pelan. Ada jeda hening sebelum Adrian menarik napas dalam. Maaf, aku belum banyak bicara. Kadang aku terbawa pikiran tentang pekerjaanku. Raras duduk di sebelahnya, menunggu kelanjutan. Apa yang membuatmu khawatir? Tanyanya lembut. Adrian menunduk, menatapi jejak air di kayu teras. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa kutinggalkan sampai tuntas. Aku takut gagal. Raras menggenggam cangkirnya, menguatkan diri. Aku mungkin tak mengerti bebanmu sepenuhnya. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini untuk mendukungmu. Adrian menatap mata Raras, untuk pertama kali tanpa topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ada secercah kehangatan di sana. Ia menghela napas, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Raras. Itu sudah sangat berarti. Pada malam harinya, Raras menulis di buku hariannya. Hari ini, ia membuka sedikit pintu hatinya. Mungkin cinta bukan soal janji dalam kontrak, melainkan keberanian saling memahami. Disinilah titik balik kecil. Raras menyadari bahwa menumbuhkan kepercayaan adalah liku panjang, bukan hanya sekadar kata-kata. Dan Adrian, meski masih menyimpan rahasia besar, mulai mempercayai bahwa di desa sederhana ini, ada wanita yang benar-benar peduli padanya. Pada suatu sore, Adrian menerima panggilan telepon mendadak di kantor, rudimenternya di tepi desa. Sebuah gubuk kayu yang selama ini Raras kira hanya menyimpan dokumen-dokumen sederhana. Suara Adrian berubah tegang, dan ia buru-buru mengemasi berkas sebelum meninggalkan desa dengan tergesa. Raras, yang kebetulan menyusul Adrian untuk menyerahkan laporan panen, mendapati gubuk itu kosong. Hatinya resah. Ia memutuskan mengikuti Adrian hingga ke kota terdekat. Di sebuah mal megah, ia melihat sosok pria berjas hitam yang sama, tapi kali ini dikelilingi asisten berpakaian rapi, berdiri di samping mobil mewah berlogo Laurent Group. Hatinya berdegup kencang ketika papan elektronik di lobi menayangkan berita. CEO Adrian Laurent umumkan ekspansi perusahaan ke Asia Tenggara. Raras terpaku. Ini bukan sekadar kontrak utang desa, melainkan pernikahan dengan salah satu miliarder dunia. Ia menyentuh jidatnya, campuran antara kebanggaan dan sakit hati. Malamnya, di suite hotel mewah, Adrian akhirnya menjelaskan. Maaf tak pernah kukatakan dari awal. Aku Adrian Laurent, bos dari perusahaanmu lihat tadi. Air mata Raras menetes. Kenapa kau sembunyikan? Apakah ini hanya permainan bagimu? Adrian menunduk. Aku takut dunia ini merusak murni niatku membantumu. Aku ingin kau menikahiku bukan karena harta, tapi karena hatimu. Pertengkaran mereka memuncak. Raras menuduhnya bermain-main dengan hidupnya. Adrian merasa niat baiknya diabaikan. Namun di balik kemarahan, Raras teringat tatapan lembut Adrian saat ia menggenggam tangan keras pekerjanya di sawah, dan suara perlahan tenang. Aku mencintaimu apa adanya. Keduanya terdiam, menimbang kepercayaan dan cinta di antara kontrak dan kenyataan baru yang terbuka. Seluruh gemerlap lampu kota terasa menyesakkan dada Raras saat ia berdiri di balkon suite hotel. Angin malam membawa suara hiruk-pikuk lalu lintas, kontras dengan kesunyian hati yang bergemuruh. Adrian berdiri di sampingnya, wajahnya lesu, menanti jawaban. Raras menatap gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahayanya di sungai di bawah.
Ia menutup mata sejenak, mengingat saat pertama ia merasa nyaman di samping Adrian. Saat ia merasakan dukungan tulus meski hidupnya sederhana. Adrian, suaranya bergetar pelan. Aku butuh waktu. Adrian menghela napas. Pandangannya lepas menatap Raras. Aku mengerti. Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku tak akan memaksamu. Hati Raras berkecamuk. Di satu sisi, ia takut terjerat dunia megah yang asing. Di sisi lain, ia rindu kehangatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Ia berjalan menjauh, menuruni tangga marmer, menuju ruang tamu suite, tempat setumpuk dokumen kontrak dan proposal Laurent Group berserakan. Dengan tangan gemetar, Raras mengambil kontrak pernikahan kontrak yang lama. Dokumen hitam putih yang dulu terasa menjerat, kini terasa impoten dibandingkan ketulusan yang baru saja terkuak. Ia membuka laci meja, menyiapkan pena, lalu menuliskan satu paragraf. Aku, Raras Putri, menyatakan bahwa hatiku bukan lagi sekadar kewajiban kontrak. Aku memilih untuk tetap berdampingan dengan Adrian Laurent, karena aku percaya pada niat baik dan cinta yang telah tumbuh. Mulai hari ini, aku siap menghadapi dunia bersamamu, apapun konsekuensinya. Menandatangani surat itu bukanlah menghapus kontrak lama, melainkan membuktikan bahwa ikatan mereka kini didasari cinta, bukan semata kesepakatan utang. Saat Raras mengulurkan kertas itu, Adrian membaca setiap kata dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia meraih tangan Raras, menggenggamnya erat. Ini hadiah terindah yang pernah kau berikan padaku. Di balkon, mereka saling memandang. Malam itu, bukan lagi drama kontrak atau kesenjangan status, tetapi dua jiwa yang memilih satu sama lain di persimpangan dunia mereka. Sepekan setelah malam penandatanganan di suite hotel, Raras dan Adrian kembali ke desa Girimulyo, namun kali ini dengan semangat dan keyakinan baru. Keduanya menapaki jalan setapak berdebu, disambut tatapan campur aduk warga desa, keheranan, kekaguman, hingga kebanggaan. Di depan rumah kakek, Raras turun dari mobil mewah yang diparkir Adrian dengan sopan, lalu menggandeng tangan sang nenek. Wajah tua itu berseri. Raras, kau pulang dengan senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Anak-anak berkerumun dan iri saat melihat Raras berdiri di samping seorang pria asing, bukan lagi bos misterius, melainkan suami yang hangat memperkenalkan diri pada setiap tetangga. Adrian turun, melepas jas, dan turut membantu mengangkat karung padi ke lumbung. Aksi sederhana itu membuat warga semakin terpukau. Di balai desa, Pak Lurah mengundang mereka untuk berbicara. Kami dengar kisah kalian. Desa ini bangga. Raras telah menunjukkan bahwa keberanian dan cinta sejati bisa mengubah segalanya. Raras berdiri di podium kayu. Suaranya tegas. Terima kasih atas dukungannya. Adrian dan saya memilih hidup di desa bukan sekadar karena masa lalu saya, tetapi karena kehidupan sederhana di sini memberi makna. Kami ingin terus berkontribusi pada desa, melalui program beasiswa dan pelatihan kerajinan bambu. Ini kali pertama Adrian berbicara di depan umum. Ia mengangguk mantap. Saya akan mendirikan yayasan untuk memberdayakan warga Girimulyo, memadukan teknologi dengan tradisi. Bersama Raras, kami percaya potensi desa ini tak terbatas. Sore itu, di tengah tawa dan canda, Raras duduk di beranda, menatap matahari terbenam. Di sampingnya, Adrian menyeruput kopi dan berkata lembut, "Kau tahu, Raras, aku tak pernah sesenang ini sejak lama." Raras tersenyum, bukan lagi gadis desa yang terkungkung utang, melainkan mitra hidup CEO miliarder yang memilih hidup berdampingan dengannya demi satu tujuan, membangun desa menjadi tempat yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu sejak Raras dan Adrian menetap kembali di Girimulyo. Desa kecil itu kini berdenyut lebih hidup. Bengkel anyaman bambu modern, ruang komputer sederhana untuk pelatihan, bahkan warung kopi yang menghidangkan kopi robusta lokal, semua hasil kolaborasi mereka. Di pagi cerah, Raras berdiri di tepi sawah yang mulai hijau, sambil memandangi sejumlah pemuda dan pemudi desa tengah mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan bambu kekinian, didampingi instruktur dari Yayasan Adrian. Senyum sorak gembira menggema di udara. Adrian bergabung, membawa 2 gelas kopi hangat. Ia menyerahkan salah satunya pada Raras.
lalu memandangi perubahan yang tercipta. Dulu kita datang dengan beban utang, sekarang kita pulang membawa harapan, ujarnya pelan. Raras mengangguk, menatap wajah pria yang dulu misterius kini menjadi sosok hangat dan setia. Ini bukan akhir cerita kita, melainkan babak baru, di mana cinta dan keberanian kita tumbuh bersama desa ini. Senja menurunkan sinar keemasan saat mereka duduk di beranda rumah kakek nenek, memandang siluet Gunung Sewu di kejauhan. Di antara desir angin, terdengar suara tawa anak-anak bermain layang-layang di lapangan. Pesan moral. Cinta sejati dapat tumbuh dari niat tulus, bukan sekadar janji di atas kertas. Dan keberanian menghadapi perubahan dapat mengubah bukan hanya satu hidup, tetapi juga menebar kebaikan bagi banyak orang. Sekilas masa depan. Raras menjadi pelopor usaha sosial desa, menginspirasi kaum muda untuk memadukan tradisi dan inovasi. Adrian tetap memimpin Laurent Group dengan visi pemberdayaan komunitas, menjadikan Girimulyo model percontohan desa berkelanjutan. Desa Girimulyo berkembang menjadi tujuan ekowisata dan pusat kerajinan bambu, membuktikan bahwa akar budaya dan teknologi bisa berjalan seiring. Mereka meneguk kopi terakhir hari itu, lalu saling berpandangan dengan keyakinan bahwa selama hati tetap terpaut pada kebaikan, setiap badai akan berujung pada pelangi.